Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Budila. Pada kesempatan kali ini Budila akan menjelaskan terkait dengan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang jaringan epitel, pada kesempatan ini kita akan belajar jaringan ikat. Untuk itu silakan disimak materi ini secara tuntas dan jangan diloncat-loncat. Seperti biasa, berikan satu pertanyaan untuk satu siswa dan tulis di kolom komentar. Dan berusahalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temanmu yang kalian anggap bisa, karena di dalamnya pasti akan ada tambahan poinnya. Nah, langsung saja anak-anak, ini dia videonya. Jaringan ikat. Kemarin sempat ya kita singgung terkait dengan jaringan ikat ini. Itu ternyata dia itu terdiri dari 3 macam, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan juga jaringan ikat penyokong. Yang ketiganya ini nanti akan kita bahas secara mendetail pada kesempatan kali ini. Nah, untuk yang pertama, jaringan ikat sejati ini terdiri dari 2 macam, ada jaringan ikat longgar dan juga ada jaringan ikat padat. Sedangkan untuk jaringan ikat cair, di sini dia ada 2 juga, ada jaringan darah dan juga ada jaringan limfa. Nah, sedangkan untuk jaringan ikat penyokong, dia ada di jaringan tulang ya, yang terdiri dari 2 macam, yaitu tulang rawan dan juga tulang keras. Nah, semuanya ini nanti akan kita bahas secara detail di pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu terkait dengan jaringan ikat longgar. Anak-anakku sekalian, jaringan ikat longgar ini dia memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dia ini terdiri dari matriks yang mengandung serat kolagen, mengandung serat retikuler, dan juga mengandung serat elastin. Nah, dia juga terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu sel makrofag, sel plasma, dan juga sel tiang. Fungsi dari jaringan ikat longgar ini adalah sebagai penyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Lokasinya bisa kita temukan di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan juga pada kulit. Nah, itu dia untuk jaringan ikat longgar. Nah, berikutnya kita akan mempelajari terkait dengan jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini dia didominasi oleh serat kolagen, sehingga dia ini memiliki sifat yang kurang elastis ya. Makanya dinamakan sebagai jaringan ikat padat, karena dia meskipun dia itu punya daya elastisitas, tapi dia itu elastisitasnya tidak tinggi ya, jadi cuman sedikit atau bahkan dia tidak punya sama sekali. Nah, karena apa? Karena dia hanya terdiri dari serat kolagen. Nah, jaringan ikat padat ini dia berfungsi sebagai penghubung antara organ-organ tubuh dan tersusun dari sel-sel fibroblast. Selanjutnya, jaringan ikat padat ini dia dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaringan ikat padat teratur dan juga jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, contoh dari jaringan ikat padat teratur ini bisa kita temukan di ligamen atau penghubung tulang dengan tulang, atau pada tendon yaitu penghubung otot dengan tulang. Nah, seperti gambar yang ini. Ini adalah contoh dari jaringan padat teratur. Nah, sedangkan jaringan padat tidak teratur ini dia bisa ditemukan pada pembungkus tulang dan juga pada lapisan dermis kulit ya. Nah, ini adalah contoh dari gambar jaringan ikat padat tidak teratur yang dia berada pada dermis kulit. Kalau dilihat di bawah mikroskop semacam ini. Nah, antara jaringan ikat padat teratur dengan jaringan padat tidak teratur tentu ada perbedaan kan ya. Dilihat dari penampakannya aja udah beda. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, ini dia punya ciri-ciri. Yang pertama, tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks, khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak.
Jadi, kenapa seseorang itu bisa memiliki suatu lemak itu karena ada jaringan lemak ini yang berfungsi sebagai penyimpan dan penimbun lemak. Nah, kalau kalian gemuk itu artinya jaringan lemak kalian tuh banyak sekali menyimpan lemak-lemak yang hasil dari kalian makan, ya, seperti itu. Nah, tetapi meskipun jaringan lemak ini identik dengan kegendutan atau yang lain sebagainya, hal-hal yang kurang positif ya, tetapi dia juga ternyata punya fungsi positif sekali yang jarang sekali kita ketahui ya. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, persediaan cadangan makanan. Ya, jika misalnya orang gendut ini tadi dia tidak makan 3 hari, pasti dia, kenapa kok dia kuat ya, kok masih bisa hidup ya, karena dia memiliki cadangan makanan yang berupa lemak. Nah, sedangkan fungsi berikutnya adalah sebagai pengatur suhu badan. Kalau kita perhatikan, ini orang gemuk itu biasanya dia lebih cenderung sumuan daripada orang yang dia memiliki cadangan lemak yang sedikit. Nah, ketika ada musim dingin juga sama, ketika ada musim dingin, orang dengan cadangan lemak yang tinggi ini cenderung lebih hangat daripada orang yang punya cadangan lemak yang rendah. Sehingga yang satu yang kursi tadi dia sudah menggigil kedinginan, sedangkan yang masih punya cadangan lemak yang sangat banyak ini tadi dia masih woles-woles aja karena dia tidak merasakan kedinginan seperti yang dirasakan oleh orang yang cadangan lemaknya kurang. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari lemak yang positif. Nah, jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh di bawah kulit, sekitar persendian dan juga di sekitar organ-organ dalam. Berikutnya adalah jaringan tulang rawan. Nah, anak-anak sekalian, jaringan tulang rawan ini adalah salah satu contoh dari jaringan ikat penyokong ya. Yang ada 2 macam yang udah Brila sebutkan tadi, yaitu ada tulang rawan dan juga ada tulang sejati atau tulang keras. Nah, ciri-cirinya apa sih? Jaringan tulang rawan itu memiliki susunan bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan juga karbohidrat. Dia tersusun dari sel tulang rawan kondrosit yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Pada anak-anak, tulang rawan ini terbentuk dari sel-sel mesenkim, yaitu jaringan ikat embrional. Pada orang dewasa, tulang rawan terbentuk dari selaput tulang rawan atau perikondrium. Artinya, jaringan tulang rawan ini dia juga berada pada jaringan orang yang dewasa, juga berada di jaringan orang yang masih muda atau anak-anak. Hanya saja sel penyusunnya itu berbeda. Seperti itu. Contohnya jaringan tulang rawan yang masih kita punyai, contohnya adalah tulang hidung. Ya, tulang ujung hidung sama daun telinga. Nah, itu kalau kita pegang, meskipun kita tekuk-tekuk ya, itu pasti akan kembali ke bentuk yang semula untuk yang daun telinga. Kenapa? Karena dia tersusun oleh tulang rawan yang sifatnya dia elastis ya, dan juga sangat lentur. Nah, sehingga bisa dilekuk-lekukan sendiri seperti itu. Nah, jenis tulang rawan ini ternyata ada 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, elastis, dan juga fibroblast ya. Jadi ada 3 macam. Apa sih perbedaannya? Mari kita bahas satu-satu. Untuk tulang rawan elastis, dia itu tersusun dari serat elastin yang warnanya kuning dan perikondrium. Terdapat pada embrio, laring, daun telinga dan juga epiglotis ya. Jadi daun telinga kita itu termasuk sebagai tulang rawan elastis. Kalau bisa kita lihat di dalam mikroskop, itu tulang rawan elastis itu seperti ini penampakannya. Ini adalah penampakan daun telinga kita yang ketika dilihat dari mikroskop. Nah, berikutnya tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini dia berwarna putih kebiruan dan transparan. Daya elastisitasnya juga tinggi.
terbanyak di dalam tubuh tetapi paling lemah. Jadi dia itu jumlahnya sangat banyak di dalam tubuh tapi dia itu sifatnya lemah. Pada tahap embrio berupa rangka sementara, pada orang dewasa ditemukan pada persendian, ujung tulang rusuk dan juga saluran pernafasan. Kalau kita lihat dari gambarnya ini adalah penampakan tulang hialin yang dilihat di dalam mikroskop yang diambil dari saluran pernafasan ya di tenggorokan ini. Berikutnya adalah tulang rawan fibrosa ya. Tulang rawan fibrosa ini tersusun dari serat kolagen berwarna gelap dan keruh. Jaringan tulang rawannya juga yang paling kuat. Jadi kalau yang paling lemah itu hialin, yang paling kuat itu adalah fibroblast atau fibrosa. Nah, dia itu terdapat pada hubungan antar tulang ruas rusuk, tulang belakang dan juga di tendon. Jika dilihat dari mikroskop, ini adalah penampakan tulang rawan fibrosa yang dilihat dari tendon, yang diambil dari tendon dan dilihat di dalam mikroskop. Oke, anak-anakku udah paham ya. Sekarang adalah jaringan tulang sejati atau jaringan tulang keras. Berbeda dengan tulang rawan, jaringan tulang sejati ini memiliki berbagai macam ciri-ciri. Yang pertama, dia tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. Nah, sedangkan osteosit sendiri ini dibentuk oleh namanya osteoblast, yaitu sel-sel yang berasal dari fibroblast. Nah, di dalam tulang keras ini dia tersusun oleh senyawa-senyawa yaitu CaCl2, CaPO4, MgCl2, BaCl2 dan juga BaSO4. Nah, ciri khas dari jaringan tulang sejati ini adalah dia terdiri dari unit dasar tulang yang disebut sebagai sistem Harvest. Nah, sistem Harvest ini terdiri dari apa aja? Ada lamela, ada lakuna, ada kanalikuli dan juga ada saluran Harvest. Nah, apa sih ya istilah-istilah lamela, lakuna dan juga kanalikuli ini? Maksudnya apa? Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Misalnya tulang sejati yang berada pada paha. Tulang paha ini dipotong kemudian dimasukkan ke dalam mikroskop, dilihat dari dalam mikroskop. Ini ternyata penampakannya seperti ini. Yang mana sih yang termasuk sebagai sistem Harvest? Yang termasuk sebagai sistem Harvest itu ini. Ini satu sistem Harvest, ini juga satu sistem Harvest, yang ini juga satu sistem Harvest. Nah, ciri khas dari sistem Harvest itu dia itu bentuknya kayak melingkar-lingkar seperti obat nyamuk. Ya, jadi dia seperti itu, lingkaran-lingkarannya bertumpuk-tumpuk kayak seperti obat nyamuk. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya lamela. Apa sih itu lamela? Lamela adalah lapisan konsentris matrik yang terdiri dari garam mineral dan juga serat kolagen. Sehingga lamela ini dia yang memberikan sifat pada tulang sejati atau tulang keras ini sehingga dia bisa bersifat kuat dan juga keras. Itu akibat dari adanya lamela. Sedangkan kalau lakuna ini dia merupakan ruang kecil di antara lamela dan juga mengandung sel tulang atau osteosit. Jadi yang namanya lakuna ini dia ada celah sempit yang di antara lamela yang dia isinya itu ada osteosit. Nah, ini kalau diperbesar itu jadinya seperti ini lakuna. Ya, seperti ini. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya kanalikuli atau saluran yang berfungsi sebagai suplai makanan dan juga pengeluaran zat sisa metabolisme itu melewati kanalikuli. Nah, sedangkan sistem saluran Harvest-nya itu apa sih? Saluran Harvest itu ini ya, yaitu saluran yang di dalamnya itu banyak sekali terdapat pembuluh darah dan juga saraf. Nah, meskipun si tulang ini dia itu bentuknya itu keras ya, tapi dia juga masih tetap mempunyai yang namanya saraf dan juga pembuluh darah. Sehingga ketika ada pergeseran tulang atau tulangnya cedera ya, ini pasti kita bisa merasakan karena di situ ada yang namanya saraf dan juga pembuluh darah. Sehingga bisa kita rasakan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam tulang. Nah, berikutnya adalah jaringan darah.
Jaringan darah ini adalah salah satu contoh dari jaringan ikat cair, bentuk cair ya. Nah, apa sih ciri-cirinya? Jadi jaringan darah itu tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair atau plasma. Terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau keping darah, dan juga plasma darah. Nah, jaringan darah ini dia berfungsinya macam-macam tergantung dari jenisnya ya. Kalau darah merah dia berfungsi sebagai pengantar oksigen dan CO2, dan juga dia sebagai pengantar sari-sari makanan. Kalau darah putih dia berfungsi sebagai penahan infeksi atau mencegah infeksi, sakit, virus, kuman dan lain sebagainya ya. Kalau untuk trombosit dia fungsinya sebagai pembekuan darah, dan plasma darah sebagai pelarut zat-zat kimia ya, misalnya hormon dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita bahas satu persatu, yaitu mulai dari eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah ini berbentuk lempengan bikonkav, artinya lempeng dan dia tengahnya cekung. Tidak memiliki inti sel dan sangat banyak mengandung Hb atau hemoglobin yang dia itu berfungsi sebagai pengikat oksigen dan juga CO2 atau karbon dioksida. Nah, kalau kita lihat gambar dari eritrosit itu seperti yang ada di sini. Ini adalah eritrosit. Berikutnya trombosit. Trombosit ini dia berbentuk lempeng, tidak ada inti sel namun banyak granula. Ya, fungsinya membantu penghentian keluarnya darah akibat kerusakan pada pembuluh darah. Jadi misalnya kalau tangan kalian itu teriris oleh pisau kemudian mengeluarkan darah, beberapa menit kemudian itu ternyata darahnya bisa berhenti sendiri. Itu bukan karena sulapan ya, karena ada peran dari trombosit, yaitu sebagai agen untuk pembekuan darah, sehingga darah yang mestinya keluar karena akibat goresan tadi itu dia ditahan oleh trombosit untuk tidak keluar dan mencegah pendarahan yang terlalu berlebihan. Nah, kalau dilihat dari gambar trombosit itu yang ini ya, bentuknya mirip lempeng ya, tapi dia tidak punya inti sel. Berikutnya leukosit. Nah, leukosit ini dia memiliki inti sel dan tidak mengandung hemoglobin. Fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Leukosit ini dia dibagi menjadi dua ya nak, ada granulosit dan juga ada aggranulosit. Bedanya, kalau granulosit ini leukositnya itu punya granula. Granula itu apa sih? Protein, tonjolan-tonjolan protein ya. Sedangkan kalau agranulosit dia itu tidak punya tonjolan-tonjolan protein. Contohnya bagaimana? Kalau granula itu contohnya adalah NEP. Ya, NEP itu apa? Neutrofil, eosinofil dan juga basofil. Kalau agranulosit disingkat dengan LM. L limfosit, M monosit. Ini termasuk sebagai leukosit yang tanpa granula atau agranulosit. Kalau kita lihat di sini, ini dia gambarnya ya. Di sini basofil dia ada butiran-butiran granula, makanya dia disebut sebagai leukosit granulosit ya. Sedangkan kalau monosit ini dia tidak punya granula sehingga dia disebut sebagai agranulosit. Berikutnya adalah plasma darah. Nah, plasma darah itu dia bagian cair pada darah dan mengandung protein plasma dan juga larutan elektrolit serta bahan-bahan terlarut. Bahan terlarut ini terdiri dari apa aja? Ada makanan, ada trombosit dan juga ada hormon. Sedangkan protein plasma ini terdiri dari tiga ya, yaitu albumin, globulin dan juga fibrinogen. Seperti itu. Lanjut, jaringan limfa. Masih sama, jaringan limfa ini adalah jaringan ikat cair ya. Dia punya fungsi yang pertama tersusun dari serat retikuler dan juga sel-sel limfosit dan makrofag. Terdapat pada organ timus, limfa, tonsil dan juga limfa. Kemudian limfosit cenderung berkelompok.
Kelompok limfosit ini disebut sebagai nodulus yang banyak kita jumpai di tonsil, limfa, timus, dan juga saluran pencernaan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot ini dia memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, tersusun dari sel-sel otot. Yang kedua, sebagai alat gerak aktif karena dia yang menggerakkan tulang. Kemudian gerak terjadi karena mekanisme kontraksi ya, dari serat kontraktil yaitu miosin dan juga aktin. Kemudian dia dikelompokkan menjadi otot polos, otot jantung, dan juga ada otot lurik. Mari kita bahas satu persatu. Untuk otot polos, dia itu bentuknya gelondong, punya inti sel 1 berada di tengah. Nah, ini ya, inti sel 1 berada di tengah. Bekerja di atas, tidak di atas kemauan kita. Jadi bekerjanya itu tanpa kita sadari. Ya. Dan waktu kerjanya itu lama. Ada di semua dinding organ yang berlubang seperti pembuluh darah, rahim, dan juga usus. Ya, jadi kita tidak bisa menyadari pergerakan otot polos di bagian-bagian usus, bagian-bagian pembuluh darah, dan sebagainya. Andai kata kita bisa merasakan, sudah pasti kita tidak nyaman ya, karena kita bisa merasakan pergerakan usus yang setiap hari itu giling makanan kita ya. Coba bayangkan kalau seperti itu, pasti kan tidak nyaman kan. Alhamdulillahnya usus itu dia tersusun oleh otot polos sehingga kita tidak menyadari bahwa sedang bergerak. Berikutnya ada otot lurik. Ciri khas dari otot lurik ini dia adalah bentuknya lurik-lurik, gelap terang. Kenapa? Karena miofibrilnya ini tidak tersusun sama sehingga membentuk lurik. Kemudian bentuknya dia adalah silinder panjang dan reaksinya cepat, namun dia itu mudah sekali lelah. Otot lurik ini biasanya disebut sebagai otot rangka. Dia berada pada rangka karena dia melekat pada tulang sehingga bisa terjadi pergerakan itu ya karena otot lurik. Dan ini dia bekerjanya dengan sadar ya, dan juga bisa diperintahkan. Misalnya kalian ingin memerintahkan otot lurik yang ada di tangan untuk menggerakkan tulang tangan menyendok makanan misalnya, pasti kan bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran kita. Jadi kita sadar bahwa otot lurik itu bisa bergerak. Berikutnya otot jantung. Ciri khasnya adalah dia lokasinya pasti ada di jantung. Dia ini bentuknya mirip otot lurik namun bercabang ya. Kemudian inti selnya itu 1 di tengah ya. Tetapi kalau otot lurik dia itu inti selnya banyak dan berada di pinggir. Kalau otot jantung inti selnya 1 berada di tengah. Dan dia ini kerjanya terus menerus, tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah. Makanya kenapa kok si otot jantung ini terus menerus memompa jantung ya, berdetak terus jantung kita, karena dia ini tersusun oleh otot jantung yang tidak pernah lelah dan juga tahan lama. Ya coba bayangkan kalau misalnya otot jantung ini mudah lelah, sedikit-sedikit pasti jantung kita berhenti. Kalau berhenti bagaimana akibatnya? Pasti fatal. Akibatnya akan meninggal ya. Sehingga sudah disetting semuanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ini wajib sekali kita syukuri. Nah, jaringan yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini apa sih? Jaringan yang terdapat pada makhluk hidup yang fungsinya itu sebagai penghantar impuls atau rangsangan yang diterima dari sistem saraf tepi menuju sistem saraf pusat, atau sebaliknya dari sistem saraf pusat menuju ke sistem saraf tepi. Nah, ini biasanya secara garis besar itu jaringan jaringan saraf ini dia nanti terdiri dari jaringan yang menyusun otak dan juga jaringan yang menyusun sumsum tulang belakang. Nah, jaringan-jaringan ini hasil dari gabungan sel saraf ya yang dinamakan sebagai neuron. Nah, ini dia. Ini dari neuron. Neuron bergabung, neuron satu dan neuron yang lain bergabung itu akan membentuk yang namanya jaringan saraf. Oke, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya.
itu di bab-bab selanjutnya, yaitu di sistem organ. Apa aja sih nanti yang akan kita bahas? Ada sistem gerak, ya, terdiri dari sistem rangka dan sistem otot. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan atau respirasi, ada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah, ada sistem saraf, ada sistem reproduksi, dan juga ada sistem endokrin, dan yang terakhir ada sistem ekskresi yang nantinya ini akan kita bahas satu persatu di bab-bab selanjutnya. Oke anak-anakku, sudah selesailah bab kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Brila sampaikan bisa kalian serap dengan baik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.